Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan SNBT tahun 2025 ya. Subtesnya pengetahuan kuantitatif. Soal nomor 1, rasio antara jumlah uang yang dimiliki Agung, Budi, dan Citra adalah 2:4:5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah Rp8.000, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa rupiah? Baik, kita bahas. Nah, karena di sini rasio dari Agung kita misalkan A, kemudian Budi B, dan Citra C. Jadi kita bisa tulis A banding B banding C 2:4:5. Ya, ini ya. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah Rp8.000, berarti kita bisa tulis uang ya. Nah, uang Budi dan Agung. Karena di sini perbandingan Budi lebih besar daripada Agung, jadi kita bisa tulis Budi kurang Agung gitu ya. Atau boleh juga A kurang B ya, tapi dimutlakkan. Nah, ini sama dengan Rp8.000. Oke. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah total jumlah uang Budi dan Citra, maka adik-adik tinggal buat aja B ditambah C, kemudian jumlahkan perbandingannya B dengan C ini 4 ditambah 5 per yang mana? Karena diketahui selisih B dan A, maka kita buat di bawahnya selisih perbandingan B dan A atau Budi dan Agung ya. 4 dengan 2 ya, jadi 4 dikurang 2 dikali yang mana? Dikali 8.000 ya, karena kita gunakan di bawahnya tadi perbandingan B dengan A ya. Sama dengan 4 tambah 5 9 per 4 kurang 2 2 kali Rp8.000. Sama dengan ini bisa kita bagi 8.000 dibagi 2 4.000 ya. 9 dikali 4.000 Rp36.000. Jadi jawabannya di sini adalah C ya, Rp36.000. Soal nomor 2, diketahui harga satu celana sama dengan harga satu baju, yaitu Rp200.000 ya. Satu celana dan satu baju ya, ini dia Rp200.000. Jika pembelian satu celana memperoleh diskon 25%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 15%, maka jumlah untuk membeli satu celana dan satu baju adalah. Baik, kita bahas. Nah, di sini kita perhatikan bahwa diskon untuk satu celana 25%, berarti harga untuk membelinya 100% dikurang 25%, berarti berapa lagi? Harga beli untuk celana 100% dikurangi 25%. Nah, kita kalikan dengan harga satu celananya 200.000. Nah, berapa totalnya? Ini jadi 75% ya, atau 75/100, langsung aja kali Rp200.000. Ini kita coret nolnya 2, ini ya, dibagi 100. Jadi sisanya 75 dikali 2000 ya. 75 dikali 2 150, nolnya tinggal 3. 150.000. Jadi harga satu celana setelah didiskon 25% adalah 150.000. Kemudian kita cari harga beli ya untuk satu baju ya. Ini dia, satu baju 15% ya. Satu baju 15, jadi 100 kita kurangi 15%. Nah, kali dengan Rp200.000. 100 dikurangi 15 85 ya. Persennya per 100 kali Rp200.000. Ini bagi 100 habis. Nah, 85 dikali 2000. 85 dikali 2000. Nah, 85 dikali 2 100 berapa? Ya, 170 ya. Ini ada ribunya lagi. 170.000. Jadi totalnya yang harus dibayarkan adalah 150.000 ditambah 170.000. Kita tambahkan 0 0 0 0 12 simpan 1 3. 320.000. Di sini jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 3, satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Jika setiap kelapa sawit dianggap konsisten dalam menghasilkan minyak,
maka perkebunan sawit dengan luas 75 hektar akan menghasilkan minyak sawit sebesar berapa ton gitu ya. Nah, karena di sini semakin lebar yang luas lahannya, minyak sawit yang dihasilkan juga semakin banyak ya. Berarti ini perbandingan senilai ya. Jadi 100 hektar menghasilkan 6 ton minyak sawit. Jadi 75 hektar menghasilkan berapa ton minyak sawit gitu ya. Nah, karena perbandingan senilai langsung aja kita kali silang boleh, atau buat dulu 100 per X sama dengan 100 per, ini bukan X ya, 100 per 75 sama dengan 6 per X ya. Kemudian ini kita bisa bagi 25, sama-sama bagi 25, ini 4, ini 3. Kita kali silang 4 dikali X 4X, 3 dikali 6 18 ya. Jadi nilai X nya 18 dibagi 4. 18 dibagi 4 itu dapatnya 4, berapa tuh? 18 dibagi 4 dapat 4, ini jadi 16 ya. 4 kali 4 kita kurangin 2, ini 20, jadi bagi 4 5. 5 kali 4 20, habis ya. Jadi 4,5. Ya, ini hasil yang dihasilkan, minyak yang dihasilkan dalam 75 hektar luas perkebunan sawitnya. Jawabannya di sini E. Soal nomor 4. Dalam seminggu Andi memperoleh upah sebesar Rp750.000 jika ia bekerja sehari selama 5 jam dan upah yang diterima oleh Andi setiap jam adalah Rp50.000. Maka banyak hari Andi bekerja adalah, baik kita bahas. Nah, di sini total upahnya itu Rp750.000. Sedangkan sehari 5 jam bekerja dan upah per jamnya itu Rp50.000. Ya, jadi kita buat dulu upah 1 hari ya. Upah 1 hari itu berarti 5 dikali berapa 1 jam? 50.000 ya. 50.000. 5 dikali 50.000 250.000. Nah, karena yang ditanya berapa hari bekerja, jadi total dari upahnya ya, ini hari bekerja banyaknya ya. Total dari upahnya 750.000 kita bagikan dengan upahnya 1 hari 250.000. Nah, ini habis dibagi 10.000, 75 dibagi 25 3 ya. Jadi totalnya ia bekerja 3 hari. Jawabannya di sini adalah B ya. Soal nomor 5. Di antara pecahan berikut, pecahan yang memiliki nilai paling besar adalah, nah ini kita perhatikan, ini selisih 1 semua ya, kita bahas. Nah, ini selisih 1 semua, ini pun selisih 1, ini selisih 1 ya. Pembilang dan penyebutnya ini selisih 1. Nah, adik-adik harus tahu dan ingat ya bahwa 1/2 itu pasti lebih kecil dari 2/3. Ini pasti lebih kecil dari 3/4. Ini pasti lebih kecil dari 4/5. Ini pasti lebih kecil dari 5/6, kemudian 6/7 dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Perhatikan polanya. Loh, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat kalau di SD dia 1/2, kita bandingkan 2/3. Nah, cukup adik-adik kalikan, ini 2, ini 3. Berarti dikali 6 ya. Dikali 6 berarti 6 kali 1 bagi 2 3, kemudian 6 kali 2 bagi 3. 12 bagi 3 4. Tentu lebih besar 4 daripada 3 ya. Jadi tandanya seperti ini. Nah, benar ya. Nah, kemudian 2/3 dengan 3/4 begitu juga. Oke. Nah, jadi dari sini jelas ya. Jawabannya yang mana? Iya. 2020 5/2026. Karena ini pasti lebih besar dari yang ini semua ya. Jawabannya adalah E ya. Soal nomor 6. Dua pecahan positif yaitu P/2 dan 5/Q memiliki nilai sama besar. Nilai PQ yang mungkin adalah, baik kita bahas. Karena pecahannya sama besar, jadi cukup kita buat P/2 sama dengan 5/Q. Kita kali silang ya. P dikali Q sama dengan 5 kali 2 10 ya. Ini kali silang aja. Karena ini tanya nilai PQ, ini udah dapat 10. Jawabannya D ya, terlalu mudah soalnya.
Soal nomor 7, seorang penjahit dapat menjahit 2 baju dalam 1 minggu. Jika penjahit tersebut menjahit selama 4 minggu, maka banyak baju yang berhasil ia selesaikan adalah. Baik, kita bahas ini perbandingan senilai ya. Kenapa? Semakin banyak bajunya, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak, dan sebaliknya semakin sedikit waktunya dan baju yang dihasilkan juga semakin sedikit. Nah, jadi dua baju itu membutuhkan waktu 1 minggu. Yang menjadi pertanyaannya, 4 minggu itu berapa baju? Ya, tentu adik-adik sudah tahu ya. Ini soalnya mudah ya. Perbandingan senilai, jadi kita buat 2 per X sama dengan 1/4 kali silang X dikali 1 X 2 dikali 4 8 ya. Jadi menghasilkan 8 baju. Jawabannya di sini adalah yang B ya. Soal nomor 8, paman menjual mainan anak-anak dengan harga Rp92.000. Dari penjualan mainan itu, paman memperoleh keuntungan sebesar 15%. Harga pembelian mainan tersebut adalah, baik kita bahas. Karena ini adalah harga jual ya. Ini harga jual. Nah, itu 92.000, di mana persen harga jual itu ya harga beli, persen dari harga beli ditambah dengan persen dari keuntungan. Di sini untungnya ini dia. Harga beli itu selalu 100% ya. Ditambah dengan 15%, ini keuntungannya 15%. Nah, jadi 100 ditambah 15, 115%. Nah, inilah dia harga jualnya 92.000 ya. Yang ditanya adalah harga pembeliannya. Berarti 100% ini harga beli, berapa nih harga penjualannya. Nah, ini kita menggunakan perbandingan senilai ya. Karena semakin besar persennya maka uang juga semakin besar, dan sebaliknya semakin kecil persennya maka uangnya juga semakin kecil ya. Jadi 115% per 100% sama dengan 92.000 per X ya. Kita kali silang, atau ini kita coret-coret dulu habis persennya. Ini 115 dibagi 5 dapat 23. Ini dibagi 5 20. Kita kali silang, 23X sama dengan 20 dikali 92.000 ya. Kita sambung di sini. Jadi nilai X nya sama dengan 20 dikali 92.000 dibagi 23 ya. Sama dengan, nah kebetulan 92 ini dibagi 23 nilainya berapa? Iya 4. Jadi tersisa 20 dikali 4.000 ya. Ini nolnya 3 lagi. 20 dikali 4.000, 2 kali 4 8, nolnya ada 4 ya. Jadi jawabannya 80.000. Di sini pilihannya adalah E ya. Soal nomor 9, seorang tukang dapat membuat 10 meja dalam waktu 5 hari. Berapa meja yang dapat dibuat tukang tersebut dalam waktu 10 hari? Baik, kita bahas. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika dia menghasilkan 10 meja itu membutuhkan waktu 5 hari. Nah, ketika dia membutuhkan waktu 10 hari, itu berapa mejanya gitu ya. Nah, semakin banyak meja yang dihasilkan maka harinya juga semakin banyak, dan sebaliknya semakin sedikit meja yang dihasilkan maka harinya juga semakin sedikit. Berarti ini perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Oke, langsung aja kita buat 10 di per X sama dengan 5 di per 10 ya. Harus sejajar ya, ini per ini per ini, jangan terbalik ya. Nah, kita kali silang, 5 dikali X 5X, 10 dikali 10 100. Jadi nilai X nya 100 dibagi 5, nilai X nya sama dengan 20. Berarti ada 20 meja yang dihasilkan selama 10 hari. Di sini pilihannya adalah C ya. Soal nomor 10, jarak yang ditempuh suatu mobil adalah 160 km dengan bahan bakar yang jumlahnya 20 liter. Jika mobil tersebut akan menempuh jarak 240 km, maka berapa jumlah bahan bakar yang diperlukan? Baik, kita bahas. Nah, menurut adik-adik ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Iya, perbandingan senilai ya. Nah, kita perhatikan di sini, jarak untuk 160 km itu membutuhkan 20 liter ya
bahan bakar ya. Kemudian yang ditanya 240 km itu berapa bahan bakarnya ya. Nah, jelas di sini perbandingan senilai. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka bahan bakarnya juga semakin banyak ada. Dan sebaliknya semakin dekat jarak yang ditempuh, maka bahan bakarnya juga semakin sedikit ya. Jadi karena perbandingan senilai, nah langsung aja kita buat 160 per 240 sama dengan 20 per X ya. Ini kita bagi 10 habis 16 dengan 24 dibagi-bagi 4. Ini 4, ini 6 ya. 4 kali 4 16 ini dapatnya. Oh, bagi 8 bisa ya. Berarti ini bagi 2 lagi, 2 bagi 2 3 ya. Jadi 2 per 3 sama dengan 20 per X. Kita kali silang, X dikali 2, 2X sama dengan 3 dikali 20, 60 ya. Jadi nilai X nya 60 per 2 ya. X nya sama dengan berapa? Ya 60 bagi 2 ya 30 ya. Jawabannya di sini adalah yang D ya. Terima kasih sudah menyaksikan 10 soal ya dari kami pembahasan pengetahuan kuantitatif untuk persiapan SNBT tahun 2025 ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.